Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerendahan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan keinginanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bentar Bapak Ibu. Oke. Ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang yang kudus, orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ayat 14 berkata, sedangkan di dalam doa, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15, syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu, 2 Korintus 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini, kalau kita baca maka ini merupakan jemaat Korintus. Mereka adalah jemaat yang Rasul Paulus gambarkan bahwa mereka jemaat yang sangat kaya dalam segala hal. Mereka bukan cuma kaya secara materi, tapi mereka juga kaya secara rohani. Dan saya percaya bahwa jemaat Korintus ini sedang menggambarkan umat Allah hari-hari ini. Bahwa mereka sedang kaya, bukan secara materi saja, tapi mereka sedang juga kaya secara rohani. Dan kita akan belajar pagi hari ini, bahwa jemaat Korintus yang kaya ini, mereka pernah menyatakan, berjanji, untuk mereka siap, sedia, untuk memberi bantuan pada orang-orang Kristen, yang pada waktu itu ada tinggal di Yerusalem. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem sedang mengalami yang namanya kesulitan. Sehingga orang-orang jemaat yang ada di Korintus, mereka menyatakan kesiapsiagaan mereka, kesiapsediaan mereka untuk ikut membantu
Namun ketika mereka berjanji kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu, ternyata seiring berjalannya waktu mereka tidak setia terhadap janji mereka, sehingga Rasul Paulus menulis 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini untuk mengingatkan mereka. Bukan cuma mengingatkan mereka, tapi Rasul Paulus mengutus orang untuk mengumpulkan uang atau persembahan yang telah dijanjikan oleh jemaat Korintus ini. Bapak Ibu ingat, kalau kita janji, maka kita tidak bisa tepat, kita tidak akan bisa menepatinya kecuali saudara dan saya membayar itu. Amin. Jadi janji kita melalui perkataan kita itu harus ditepati. Kalau saudara dan saya baca Alkitab, Alkitab memberitahukan kepada kita, lebih baik kamu tidak bernasar daripada kamu bernasar. Sebab banyak kali Tuhan akan menghukum orang-orang yang bernasar dan lupakan nasarnya. Mereka bernasar untuk memberi, mereka bernasar untuk memberikan waktu, memberikan keuangan mereka, memberikan hidup mereka kepada Tuhan, tapi mereka lupa. Dan Alkitab katakan, apakah aku akan menghancurkan pekerjaan tanganmu? Beberapa orang akan dihukum karena mereka lupa akan nasar mereka, janji-janji mereka. Tapi Rasul Paulus, dia menulis surat dalam 2 Korintus pasal 9, ayat 1 sampai ayat 15, untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus akan janjinya mereka. Paulus mengingatkan, jangan sampai jemaat Korintus menjadi malu. Kenapa? Karena mereka janji, tapi mereka belum menepati janji itu. Oleh karena itu, ketika orang-orang itu yang diutus Paulus datang, Paulus katakan, jangan sampai mereka belum siap sedia dalam pelayanan kasih mereka. Saudara, dalam bulan ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana belajar dari seorang petani yang menabur, belajar dari seorang olahragawan yang melatih dirinya, dan belajar daripada seorang prajurit yang siap kepada komandannya. Dari nasihat Rasul Paulus yang kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15 ini, kita akan belajar bagaimana menabur dengan sukacita dan apa dampak daripada kita menabur dengan sukacita ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu belajar adalah bagaimana cara menabur dengan sukacita. Yang pertama kita belajar jangan berhenti dalam memberi. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tidak akan pernah berhenti dalam memberi. Saya percaya juga bahwa komitmen untuk memberi itu harusnya tidak boleh berhenti. Tidak boleh hanya bergantung bahwa saya sedang mengalami kekurangan, tidak. Karena memberi itu bukan masalah sedikit atau banyak. Memberi itu kan sebuah sikap hati yang Tuhan lihat daripada kita. Dalam hal memberi kita bisa berhenti. Ada banyak orang yang memberi dan dia selama ini mulai berhenti memberi. Ya. Oleh karena mungkin pemberian itu dia katakan ketika dia kasih misalnya di gereja dan itu disalahgunakan. Atau dia berkata begini, saya beri tapi saya belum melihat hidup saya, bisnis saya, pekerjaan saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu mungkin tanam benih yang nanti akan tumbuhnya, berbuahnya mungkin 5 tahun, berbuahnya mungkin 6 tahun. Dan ketika dia berbuah 5 atau 6 tahun, maka pohon itu akan berbuah setiap waktu. Ada pohon yang berbuahnya cepat. Pohon jagung 3 bulan kemudian berbuah. Tapi setelah dia berbuah dan buahnya dipetik, maka pohon itu kering dari ujung sampai ke akar-akarnya. Tuhan mau saudara dan saya tanam yang namanya pohon yang akan berbuah setiap musim. Alkitab berkata, kita akan berbuah setiap musim, bukan satu kali saja berbuah. Dalam hal ini memberi, kita bisa saja berhenti karena kita mungkin pemberian itu Anda berkata mungkin saja itu disalahgunakan. Atau pemberian ke tempat yang salah. Tapi ketika Anda memberi, saya percaya untuk kerajaan Allah melalui gereja Tuhan, Bapak Ibu akan melihat bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan di sana. Dan kita akan melihat bahwa ketika Bapak Ibu memberi terutama untuk misi, terutama untuk diakonia, Bapak Ibu memberi dalam hal ini. Bahkan kalau saya ngajar jemaat, perpuluhan itu bukan memberi. Perpuluhan itu Bapak Ibu mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan itu bukan memberi. Perpuluhan itu Bapak Ibu dan saya, semua kekayaan, semua harta, semua kedudukan, semua prestasi, semua yang bisa kita banggakan, kepintaran kita datangnya juga dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkati kita dengan finansial yang berkelebihan, berkelimpahan,
maka itu juga datang dari Tuhan. Alkitab katakan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti kalau orang diberkati, maka kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu datang dari Tuhan. Kekuatan itu bisa berupa kepintaran, bisa berupa hikmat, bisa berupa manajemen waktu, bisa berupa organisasi yang baik. Semuanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan mengatur bima sakti alam semesta ini dengan hikmat, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, sehingga satu planet tidak bertabrakan dengan planet yang lain. Kita ada di bumi dengan aman dan tidak dijatuhi oleh batu-batu yang berterbangan di ruang angkasa dan tidak membahayakan kita. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan dengan sangat-sangat detail. Sehingga kalau kita berhikmat, kalau kita bisa mengatur keuangan, bisa bisnis dengan baik, bisa kerja dengan baik, kita bisa diberkati, semuanya datang juga dari Tuhan. Dan Alkitab berkata begini, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima dari Tuhan. Karena dalam hal memberi persembahan, jangan Bapak Ibu dan saya menunggu sebuah momen. Jangan menunggu ada acara-acara besar seperti Natal baru kita mulai menabur. Jangan seperti Paskah baru kita mulai menabur. Jangan ada acara-acara besar yang terjadi di gereja baru kita mulai memberi. Tetapi hendaknya Alkitab mengajarkan kita harus selalu siap, sedia dalam memberi pada Tuhan. Amin. Contoh bayangkan, Bapak Ibu bayangkan saja. Kita bayangkan kita punya anak-anak di rumah yang sudah berkeluarga. Bayangkan kalau saja anak-anak kita hanya membantu kita saat ada acara saja. Jadi kalau hari-hari yang lain, dia makan, dia berdiri, dia nggak cuci piring, dia tidak pernah cuci baju, dia tidak pernah rapiin kamarnya, lemari pakaiannya, dia belajar dan dia hanya lempar bukunya di sana, meja belajarnya dia buang. Dia tidak pernah membantu Bapak Ibu di rumah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan dengan anak ini? Bapak Ibu akan bilang anak ini akan menjadi anak yang tidak terdidik, tidak tahu aturan, tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Saya bayangkan bahwa seorang orang tua tidak akan mengharapkan anaknya seperti ini. Karena hanya membantu di saat-saat ada acara saja, di saat-saat tertentu saja. Nah, saya percaya Tuhan juga mau. Kalau kita kaitkan ini dengan gereja Tuhan, Tuhan juga tidak mau. Gereja adalah ibarat itu seperti rumah kita. Ini adalah headquarters-nya kita, rumah besarnya kita. Di Mujizat Pagi, Healing and Prophecy, kita ada di rumah GBI Christ Kingdom Family. Ini rumah besar kita, gereja. Diibaratkan seperti sebuah rumah. Ada orang tua, saya sebagai gembala dengan istri, lalu mengembalakan Bapak Ibu. Dan jika ada momen saja baru kita ikut memberi. Sementara di setiap waktu ibadah kita tidak pernah memberi yang terbaik. Kira-kira Bapak Ibu pikir jadi apa gereja itu? Ingat bahwa gereja Tuhan itu membutuhkan biaya yang besar. Penginjilan membutuhkan biaya yang besar. Pelayanan diakoni yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan itu dengan cara Tuhan. Tapi ingat Tuhan juga pakai orang lain. Tuhan juga pakai jemaat Tuhan yang dia katakan bahwa dia adalah anak di dalam rumah. Jadi ketika kita kendor dalam memberi, bisa Bapak Ibu pikir bagaimana kelangsungan gereja Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Musa membawa Israel keluar dari padang gurun, maka mereka merampasi satu bangsa, mereka merampasi bangsa Mesir. Orang Mesir memberikan emas, memberikan baju, memberikan pakaian kepada mereka, memberikan tempat masak kepada mereka, memberikan kambing domba kepada mereka. Dalam satu malam, satu bangsa dijarah. Dan ketika mereka ada di padang gurun, satu waktu Tuhan berkata begini, minta dari bangsa itu emas yang ada pada mereka. Dan mereka memberi dengan limpahnya. Sampai Musa berkata, cukup terlalu banyak. Bayangkan, satu bangsa memberi, sampai ada hamba Tuhan berkata, terlalu banyak, sudah cukup, jangan lagi memberi. Mereka memberi karena kebutuhan pelayanan untuk membangun tabernakel rumah Allah di padang gurun. Membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Salomo membangun bait Allah, penyediaan yang dilakukan oleh Daud,
Itu membutuhkan begitu banyak keuangan. Daud mempersiapkan kalau dihitung dengan uang sekarang itu triliunan rupiah. Berarti pelayanan gereja Tuhan membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Dan jika kita kendor dalam memberi, Bapak Ibu mungkin tidak berkhotbah seperti saya. Tapi Bapak Ibu terlibat dalam memberi. Maka Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam hal pemberitaan Injil. Alkitab berkata begini, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang pergi? Ya, untuk pergi ke satu pulau, ke negara yang lain, nggak mungkin berenang, nggak mungkin jalan kaki, Bapak Ibu. Maka dia harus pakai pesawat, dia harus ada tempat penginapan, dan sebagainya. Itu butuh biaya. Bagaimana kelangsungan gereja Tuhan? Gereja itu ada diakonnya, ada pengajarannya, ada pelayanan misinya, ada pelayanan pendidikannya, macam-macam. Dan gereja membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan Alkitab berkata begini, bahwa gereja juga adalah bendaharanya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Malaki pasal yang ke-3 ayat 10, dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu di mana? Rumah Tuhan. Rumah perbendaharaan adalah tempat di mana Bapak, Ibu, dan saya datang untuk menabur, untuk menyimpan di situ. Jadi perpuluhan itu sebenarnya adalah perlindungan Bapak, Ibu, dan saya. Ya, rumah perbendaharaan itu adalah rumah Tuhan, di mana kita, ya, di mana kita mulai menabur di sana. Ada banyak pelayanan yang ada dalam gereja, pelayanan youth. Kita punya yang namanya anak terang. Kemarin anak terang ada KKR sama istri saya sama anak saya Aceh sedang ada di Surabaya hari-hari ini, ya. Tadi malam ada KKR dan membutuhkan begitu banyak keuangan dan membutuhkan begitu banyak biaya. Tapi Tuhan selalu cukupkan, ya. Saudara-saudara yang ada di Surabaya di sana mereka ikut terlibat dalam pelayanan ini dan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, gereja membutuhkan begitu banyak hal. Dan Tuhan mau umat Allah, seperti Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya janji mereka, ya, kalau Bapak Ibu lihat 2 Korintus 9 ayat 7, 8, dan 9, boleh ditunjukkan. Ayat 7, 8, dan 9. Alkitab berkata, 2 Korintus, dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, dengan atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8 berkata begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Ternyata orang yang menabur dengan sukacita tidak akan pernah kekurangan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Maka poin yang kedua, kalau poin yang pertama jangan berhenti menabur, poin yang kedua adalah jangan memberi dengan terpaksa. Karena begini Bapak Ibu, pemberian itu bukan bicara soal nominal, tetapi pemberian itu bicara tentang soal hati kita dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pemberian bukan masalah, bukan bicara soal nominal, tetapi soal hati kita di hadapan Tuhan. Seorang wanita yang kerjanya setiap hari, wanita miskin yang kerja setiap hari, dan dia dapat uang 2 peser, 1 dinar. Kemudian ketika dia datang di bait Allah, dia memberikan uang 1 dinar. Yesus memperhatikan ketika mereka menabur. Orang-orang kaya memberi dengan sangat banyak. Tapi wanita ini memberi cuma 2 peser itu. Ketika uang itu jatuh ke dalam kantong kotak persembahan, Tuhan panggil murid-murid dan Tuhan berkata, dia memberi lebih banyak dari yang lain karena dia memberi seluruh hidupnya. Yang harusnya itu adalah uang untuk dia makan, tapi dia beri semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata yang lain memberi dari kelebihannya. Tapi orang ini memberi seluruh hidupnya. Dia kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dapat 2 peser, dan dia berikan hari itu ke rumah Tuhan. Jadi pemberian bukan bicara soal nominal, tapi soal bagaimana hati kita dengan Tuhan.
Dan orang ini apakah dia mati hari itu ketika dia memberikan semuanya kepada Tuhan? Tidak. Dia akan menjadi sebuah contoh orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi sebuah contoh orang yang punya kemurahan hati. Hatinya seluas samudra. Pemberian kita harus berangkat bukan dari apa yang banyak daripada yang kita punya. Tapi pemberian kita harus berangkat, harus dimulai dari ketulusan hati kita. Kalau orang tidak memberi dengan ketulusan hati, lebih baik jangan memberi. Tadi kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, jangan memberi karena terpaksa. Tapi kita harus memberi dari kemurnian hati. Kita harus memberi dari hati yang rindu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Tidak boleh memberi karena kesedihan hati. Atau tidak boleh memberi karena paksaan. Ya, hari ini juga saya tidak, ayo Bapak Ibu, ayo kalau nggak memberi, kalau tidak memberi, Bapak Ibu akan masuk neraka. Enggak, itu namanya ancam orang. Ya, nggak boleh. Pendeta nggak boleh begitu. Ya, itu namanya mata duitan. Kita perlu ngajar orang supaya mereka punya ketulusan hati. Tapi kita nggak boleh paksa orang atau ngancam orang. Tuhan juga tidak seperti itu. Amin. Makanya Alkitab katakan, Alkitab memakai kata kerelaan hati. Harus dari hati kita, bahwa ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu melihat hati dari apa yang Bapak Ibu dan saya beri kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menguji setiap hati kita. Bahwa apa yang kita beri itu menentukan, itu membuktikan bahwa kita menghargai Tuhan dengan nilai yang kita beri. Makanya Rasul Paulus menulis ini ketika saya renungkan ini. Rasul Paulus menulis 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 15 ini. Untuk mengingatkan orang-orang di Korintus. Mereka janji kepada Rasul Paulus sekali, tapi Rasul Paulus ingat. Dan Rasul Paulus menulis ini untuk mengingatkan mereka. Bahwa janji mereka jangan sampai mempermalukan mereka. Dan jangan sampai mereka betul-betul mendapat malu ketika orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka, yang di mana Rasul Paulus telah menyampaikan bahwa ada pertolongan yang harus mereka dapat, tapi mereka tidak memberikan, sehingga akhirnya mereka malu di hadapan manusia dan malu di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji setiap hati. Karena saat kita memberi, Bapak Ibu harus tahu apakah hati kita ikhlas di dalam. Saya mau ajarkan Bapak Ibu supaya setiap kesempatan yang Bapak Ibu dapat dalam setiap ibadah, itu kesempatan untuk kita menabur. Seberapapun nilainya, tapi kalau itu dari ketulusan hati kita, saya percaya Tuhan kan menguji hati, Tuhan melihat hati. Saya ketika Bapak Ibu belajar untuk menabur, belajar untuk memberi, ya saya bersyukur di komunitas ini pun saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang selalu Tuhan gerakan, yang selalu memberi dengan sukacita, dan saya juga percaya bahwa semua pemberian Bapak Ibu akan dilihat oleh Tuhan karena Tuhan lihat hati. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan, bisnis, Bapak Ibu, keluarga, studi anak-anak, suami istri diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita akan melihat terobosan besar dan perkara-perkara besar. Ya, saat kita memberi, apakah kita ikhlas? Itu sebuah pertanyaan. Karena Alkitab tadi berkata pada 1 Korintus 9, ayat 7, 8, dan 9, kita harus memberi, nggak boleh terpaksa, tapi harus memberi dengan sukacita. Kenapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Apa itu kasih karunia? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sanggup melakukan firman-Nya. Bahasa Ibrani-nya dipakai kata kanan, C-H-A-N-A-N, kanan, ya, C-H-A-N, ya, kanan, ya. Kanan itu artinya begini, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sanggup melakukan firman-Nya. Wow. Jadi kita harus lakukan dengan sukacita karena kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus melakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia. Kenapa? Sampai kita harus memberi dengan sukacita. Karena Dia telah berikan berkat-berkat-Nya. Bahkan Dia telah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kita, supaya saudara dan saya beroleh yang namanya keselamatan, kekuatan,
Sehingga kita bisa memberi dengan sukacita. Amin. Kita memberi dengan sukacita karena Yesus telah memberi yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Sebab ketika kita melakukan karena menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan menghargai Yesus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menyelamatkan kita, maka dampak memberi dengan sukacita itu adalah yang pertama untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dampak memberi dengan sukacita itu adalah yang pertama untuk diri kita sendiri. Alkitab katakan tadi kita baca kita akan diperkaya dalam kemurahan hati pada orang lain. Dampak memberi dengan sukacita adalah untuk diri sendiri, yaitu kita akan diperkaya dalam kemurahan hati. Saya pernah ketemu dengan seorang teman, dan teman saya ini diberkati Tuhan. Setiap kali dia lihat orang susah, dia selalu nolong mereka. Dan beberapa kali saya tanya, Pak, Bapak kenal sama orang itu? Dia katakan, saya nggak kenal. Tapi saya lihat dia sangat setia melayani Tuhan. Dia sangat rajin datang ibadah. Ada kalanya ketika saya hanya cuma lihat, ketika lihat dia masuk ke gereja, lalu hati saya digerakkan. Maka saya tanya Tuhan, Tuhan berapa sih yang saya mau berikan kepada orang itu? Dan ketika Tuhan kasih nilai, dan ketika dia beri kepada orang itu tuh nangis, dan dia tanya, kenapa Bapak nangis? Dan dia katakan begini, sudah hampir 5 bulan saya berdoa, karena saya betul-betul sedang butuh keuangan. Dan ketika diberikan, itu berikan nilainya tepat seperti kebutuhan orang itu. Ada orang yang Tuhan pakai. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 14, ada karunia memberi. Dan Tuhan taruh dalam hati mereka sebuah kepekaan khusus untuk tahu kebutuhan hati dalam diri seseorang. Dan saya percaya bahwa karunia ini pun akan Tuhan berikan kepada kita, berikan kepada Anda dan saya. Diperkaya dalam kemurahan hati pada orang lain. Dia tidak mungkin tidak sekaya orang yang mungkin lebih kaya dari dia, tapi dia punya kemurahan hati untuk menolong orang lain. Dan saya katakan, apakah kamu lakukan itu sekali-sekali? Dia katakan ada kalanya sering. Dan orang selalu berkata kepada saya, kenapa kamu lakukan itu? Dia katakan, saya nggak bisa nolak. Karena dari dalam hati saya selalu ada dorongan yang kuat. Karena setiap kali saya memberi kepada seseorang, dia selalu berkata, kok Bapak bisa tahu kebutuhan saya? Beberapa kali Tuhan suruh saya menolong mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya kirim uang terlambat kepada mereka. Beberapa orang tuanya sudah 2-3 bulan tidak mengirimkan uang kuliah kepada mereka. Dan ketika saya menolong mereka, betul-betul mereka ditolong dan mereka bisa kuliah lagi. Kemurahan hati akan menolong begitu banyak orang. Jadi yang pertama, untuk diri sendiri, Anda punya karunia. Anda diperkaya dalam kemurahan hati, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, untuk orang lain. Sehingga dari mulut mereka keluar ucapan syukur. Nama Tuhan dimuliakan di sana. Untuk orang lain adalah ketika mereka dapat pertolongan Tuhan, mereka ucap syukur. Haleluya. Jadi dampak memberi dengan sukacita itu, pertama untuk diri sendiri. Yang kedua untuk orang lain. Untuk diri sendiri adalah saudara diperkaya dengan kemurahan hati. Untuk orang lain, itu akan melimpahkan rasa syukur kepada Allah. Dalam 2 Korintus 9, ayat 1-15 tadi Rasul Paulus katakan, biar ada kelimpahan rasa syukur, di mana nama Tuhan dipermuliakan ketika kita ikut menabur, ikut memberi, maka orang akan melihat bahwa ada Tuhan di sana. Bahwa orang-orang ini dipenuhi, dilimpahi dengan rasa syukur. Mereka tahu mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga ketika itu diberikan kepada orang lain, itu diberikan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka ada ucapan syukur yang keluar dari mulut orang-orang percaya. Dan yang ketiga, untuk Tuhan, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk Tuhan. Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, apakah kita adalah orang-orang yang memberi dengan sukacita? Ingat, Tuhan mengasihi mereka. Dan ketika kita telah melakukan panggilan Allah dalam hal memberi, Bapak Ibu tahu bahwa memberi itu adalah sebuah panggilan. Panggilan Allah, panggilan yang sangat kudus, panggilan surgawi, panggilan untuk memberi. Maka kita telah taat
pada apa yang Dia perintahkan. Dan Tuhan dimuliakan itu lewat pemberian kita. Tuhan senang dan Dia akan mengasihi kita. Saya percaya bahwa tanpa Anda memberi pun, Tuhan tetap kaya. Tapi gereja Tuhan yang ada di muka bumi membutuhkan itu. Karena Tuhan punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus menulis ini supaya saudara dan saya mengerti bahwa selama hidup kita di muka bumi ini, sebanyak apapun Bapak Ibu beri, tetap Bapak Ibu berhutang dengan Tuhan. Kita tetap berhutang dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa bayar nafas, tidak bisa bayar jantung kita, tidak bisa bayar otak kita, tidak bisa bayar tulang syaraf, tidak bisa bayar usus 12 jari, usus besar, usus kecil. Kita nggak bisa bayar. Semua yang sehat, kita nggak bisa bayar. Artinya sampai Bapak Ibu dan saya mati, kita tetap berhutang. Amin. Tapi ketika Bapak Ibu mulai memberi untuk Tuhan, dengan kemurahan hati, mengasihi orang lain, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kita menjadi anak-anak kesayangannya. Dan saya percaya hal ini akan membuat dunia melihat bahwa perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan besar dinyatakan bagi kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Bapak Ibu, satu waktu saya diceritakan oleh salah satu teman saya, seorang hamba Tuhan, dia cerita kepada saya. Dia katakan begini, Pastor Luther, kami kemarin itu mereka pergi ke satu negara, dan ketika mereka sampai di sana dan mereka datang ke sebuah gereja besar, dan ketika mereka sampai di gereja itu, dia diperkenalkan dengan seorang pekerja di gereja itu. Dan ketika selesai ibadah, sama gembalanya, sama beberapa penatua gereja dan para pekerja, mereka diundang makan oleh pekerja ini. Sebelum mereka pergi makan, mereka pergi ke rumahnya. Dan gembalanya berkata begini, katakan kepada teman saya, Pastor, ini pekerja ini setiap bulan dia memberikan perpuluhan ke gereja, itu 40 miliar setiap bulannya. Ini baru pertama kali juga saya datang ke rumahnya. Lalu gembalanya tanya dengan pekerjanya, apakah ini rumahmu? Dan dia berkata, ini bukan rumahku, saya kontrak. Gembalanya kaget, saudara. Gembalanya kaget. Lalu gembalanya berkata begini, kenapa kamu beri perpuluhan begitu banyak ke gereja? Harusnya kamu nggak usah beri 1/10, 40 miliar setiap bulan. Kamu mungkin cuma beri 1 atau 2 miliar. Gereja udah cukup. Lalu dia berkata begini, dia katakan begini, Pak Gembala, rumah saya ini ada 5 kamar. Setiap malam saya hanya tidur di satu tempat tidur dan di satu kamar. Saya punya rumah, ini ada 5 mobil. Tapi saya ke kantor hanya cuma pakai 1 mobil saja. Meja makan saya ada 6. Tapi saya hanya duduk di 1 kursi meja. Makan. 1 piring. Dan 1 garpu, 1 sendok. Sebenarnya saya cukup. Saya sudah janji kepada Tuhan untuk saya mau ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau beri apa yang sudah Tuhan taruh di hati saya. Teman saya katakan bahwa gembalanya itu meneteskan air mata. Lalu mereka pergi makan. Di meja makan mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Melihat ada orang yang betul-betul punya hati yang mau memberi sedemikian rupa. Dan saya katakan kepada teman saya, dia tanya untuk saya begini, Pastor Luther pernah lihat ada orang di gereja yang setiap bulan kasih perpuluhan 40 miliar setiap bulan. Saya katakan, saya nggak pernah lihat. Saya pernah lihat 1 kali ada orang yang memberikan perpuluhan 1 miliar. Tapi bulan depan
dia nggak memberi lagi 1 miliar. Hanya 1 kali itu saya lihat. Dan saya baru pertama kali dengar ada orang yang memberi setiap bulan 40 miliar. 2 Korintus 9 ayat ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya percaya pagi hari ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Ini adalah waktu untuk menabur dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu tulis, ini adalah waktu untuk menabur dengan sukacita. Jangan berhenti dalam memberi. Jangan berhenti dalam menabur. Dan jangan memberi dengan terpaksa. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Hamba berdoa pagi hari ini. Supaya jemaat ini, komunitas ini, kami mulai belajar untuk memberi sesuai dengan 2 Korintus pasal 9 ayat 1-15. Kami tidak berhenti menabur. Dan kami juga tidak mau menabur kami tidak mau memberi dengan terpaksa. Tapi kalau kami dikasih kesempatan untuk memberi, kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan kemurahan hati. Bapa di sorga, hamba berdoa di pagi hari ini. Ada banyak daripada mereka yang datang pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka tetap hidup dalam penyertaan perlindungan tuntunan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka yang pagi hari ini menulis pokok-pokok doa. Mereka yang punya problem dengan